Video yang kedua mengenai cara perawatan kaki pada pasien diabetes mellitus. Apa itu perawatan kaki? Perawatan kaki adalah serangkaian tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah kaki diabetes mellitus. Hal ini penting dan dilakukan karena pasien diabetes mellitus rentan mengalami komplikasi pada bagian kaki seperti luka kaki yang sulit sembuh, infeksi, hingga amputasi. Oleh karena itu, luka kecil yang tidak teratasi akan berkembang menjadi infeksi yang lebih serius. Nah, sekarang apa aja sih tujuan dari perawatan kaki? Yang pertama, mencegah luka menjadi lebih parah karena pasien diabetes rentan sekali mengalami luka dan seringkali pasien tidak menyadari adanya luka. Oleh karena itu, perlu dilakukannya perawatan kaki secara rutin. Yang kedua, mendeteksi perubahan sejak dini. Untuk melakukan perawatan kaki seperti perubahan bentuk kulit, suhu, warna, ini dilakukan supaya dapat mengenali perubahan sejak dini. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kelembapan kaki. Ini dilakukan untuk mencegah kulit kaki menjadi kering, pecah-pecah, atau infeksi, yang mana infeksi menjadi pintu awal masuk dari bakteri. Pertama, wadah. Gunakan wadah yang besar melebihi ukuran kaki. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mencuci kaki secara bersamaan. Yang kedua, air hangat. Suhu ideal air untuk mencuci kaki sekitar 32-37 derajat Celcius. Gunakan termometer air untuk mengecek suhu air atau bisa menggunakan siku bagian dalam atau punggung tangan karena area ini biasanya masih memiliki sensitivitas yang lebih baik dibanding kaki. Atau bisa juga meminta bantuan orang lain untuk mengecek suhu air. Yang ketiga, sabun antibakterial. Gunakan sabun yang bersifat lembut, mengandung pH 5,5 yang dapat melembabkan dan tidak mengandung pewangi atau pewarna. Bisa juga menggunakan sabun yang biasa digunakan untuk bayi. Yang keempat, handuk yang berwarna terang dan berbahan lembut. Hal ini dianjurkan untuk lebih mudah melihat jika terdapat nanah atau darah dan berbahan lembut seperti dari bahan katun supaya tidak terjadi gesekan yang mengakibatkan luka pada kaki. Yang kelima, lotion atau pelembab. Bisa menggunakan pelembab yang biasa digunakan sehari-hari, bisa juga menggunakan minyak zaitun. Pemberian lotion atau pelembab mampu melembabkan kulit pada pasien diabetes mellitus yang cenderung mudah kering. Yang keenam, gunting kuku. Gunakan gunting kuku yang berbentuk ujung lurus, tidak melengkung agar potongan kuku tidak masuk ke dalam kulit. Mudah dibersihkan dan stainless steel. Yang ketujuh, kaca. Difungsikan bagi pasien diabetes mellitus yang kesulitan melihat atau usia lanjut dengan gangguan penglihatan. Ini digunakan untuk pengecekan telapak kaki bagian dalam. Yang kedelapan, kaos kaki. Gunakan kaos kaki yang berbahan lembut seperti dari katun dan mudah menyerap keringat. Yang kesembilan, alas kaki. Gunakan alas kaki yang menutupi seluruh kaki, tapi bukan sandal jepit. Ukuran yang pas dan nyaman, dan juga permukaan halus. Sekarang, mari kita simak video mengenai langkah-langkah perawatan kaki secara mandiri. Langkah pertama, cuci kaki Anda setiap hari menggunakan sabun dan air hangat pada suhu 30 derajat Celcius. Pada penderita diabetes mellitus mengalami kerusakan syaraf yang mengakibatkan pasien tidak mengetahui apakah air itu panas atau tidak.
Langkah kedua, bilas dan keringkan kaki Anda terutama pada sela-sela jari kaki. Hal ini dikarenakan sela-sela jari kaki sedikit terpapar udara dan lembab, sehingga mengakibatkan kulit menjadi rusak dan berujung infeksi. Jika hal ini dengan cara mengeringkan kaki menggunakan handuk kering dan bersih. Langkah ketiga, setelah kering, oleskan lotion atau pelembab pada kaki bagian atas dan bawah, tetapi jangan pada sela-sela jari kaki, karena akan meningkatkan kelembapan dan mengundang jamur. Langkah keempat, pada pasien diabetes mellitus mengalami kesulitan merawat kaki karena penurunan penglihatan, maka dari itu bisa meminta bantuan keluarga atau orang lain. Potong dan rawat kuku secara teratur dan tepat. Gunting kuku lurus sesuai bentuk normal, tidak terlalu pendek atau dekat pada kulit kuku. Kemudian, gunakan papan ambril untuk menghaluskan tepi kuku. Periksa kaki Anda setiap hari, apakah terdapat luka, kemerahan, bengkak, lecet, kapalan, atau perubahan lainnya. Jika Anda secara fisik tidak bisa memeriksa kaki Anda sendiri, Anda bisa menggunakan cermin atau meminta bantuan orang lain. Apabila terdapat kalus atau kapalan, bisa ditipiskan menggunakan sikat halus. Langkah keenam, gunakan kaos kaki kering dan bersih dan tidak ketat, karena menggunakan kaos kaki bisa melindungi kaki dari gesekan saat menggunakan sepatu. Periksa bagian dalam sepatu Anda sebelum digunakan, apakah ada robekan atau benda asing yang dapat membahayakan kaki Anda. Langkah ke-8, pilih sepatu yang nyaman dan pas, serta memiliki sirkulasi udara terutama di jari kaki Anda. Pilihlah bahan sepatu dari kulit dan kanvas. Lepas alas kaki setiap 4-6 jam dan gerakan pergelangan kaki serta jari-jari kaki Anda agar aliran darah tetap lancar. Langkah 9, jangan pernah berjalan tanpa alas kaki bahkan di dalam ruangan. Oleh sebab itu, mengakibatkan resiko terjadinya luka diabetes. Hal-hal yang perlu dihindari saat perawatan kaki adalah: yang pertama, jangan menggunakan kaki untuk mengukur suhu air. Yang kedua, jangan merendam kaki terlalu lama meskipun air terasa hangat, karena kulit kaki diabetes rentan mengalami luka. Yang ketiga, jangan menggunting kuku terlalu pendek. Yang keempat, menghilangkan kapalan dengan alat tajam. Yang kelima, berjalan tanpa alas kaki meskipun di rumah. Yang keenam, memakai alas kaki yang sempit atau keras. Yang ketujuh, menggunakan kaos kaki yang kotor atau basah. Yang kedelapan, menunda memeriksa kaki secara rutin. Kemudian, satu pertanyaan ini sering sekali ditanyakan oleh pasien diabetes, yaitu apakah pijat kaki aman untuk penderita diabetes? Jawabannya adalah boleh, asal tekanan dilakukan dengan lembut dan tidak pada area luka atau yang kulit kemerahan. Tanda-tanda ini menunjukkan adanya gangguan aliran darah atau infeksi yang harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan. Deteksi dini dan tindakan pencegahan dapat melindungi kaki dan meningkatkan hidup pasien.